Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida. Namun di sahur kita kali ini agak berbeda ya, soalnya agak sepi nih Iya, Ustadz. Iya, kita hanya berdua saja nih pendengar. Baik Ustadz, apa kabarnya nih Ustadz? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Rida baik ya? Baik. alhamdulillah baik. Lancar Jadi puasanya Ustadz. santri-santri ini lagi ikut lomba, jadi mempersiapkan lomba, ada lomba ceramah toh. Sekalian Waduh, pesantren kilat di mana itu di yayasan kan kalau nggak mm-mm. salah. Jadi Baik. mereka tidak ikut dulu. Baik, tapi semoga adik-adik saya mendengarkan ya. Saya Ya, sudah rindu nih sama kalian. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, Ustadz, untuk topik kita pada sahur kali ini tuh apa Ustadz? tiga hubungan yang harus disambung dan tidak boleh terputus pada kehidupan di dunia. Baik, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat pendengar dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita pada 10 pertengahan bulan Ramadan, yang mana menjadi curahan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bulan Ramadan tuh siangnya dihidupkan dengan puasa, malamnya dihidupkan dengan sholat tarawih, imanan dengan iman, wahtisaban dan mengharap akan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi rugi rasanya kalau kita hanya puasa saja di siang hari, tapi kita tidak sholat pada malam hari, yaitu sholat tarawih. Mm-mm. Karena ada 3 hubungan yang tak boleh terputus selama kita hidup di dunia, yang akan kami angkat temanya pada sahur kali ini. Hubungan itu yang pertama adalah hubungan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, hubungan seorang hamba kepada Rasulullah. Yang ketiga, hubungan seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Maka 3 hubungan ini tak boleh terputus selama kehidupan di dunia. Sebab kenapa? Sebab 3 hubungan ini yang menjamin kesuksesan dan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Maka daripada itu, hadirin hadirat pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan yang pertama kita sebut dengan hubungan hamba dengan Allah, yaitu solat. Iya. Jadi solat ini berasal daripada kata silah. Sila itu hubungan. Makanya kadang kita kalau mau pergi ke saudara kita atau mau pergi bersilaturahmi, kita sebut dengan silaturahmi atau silaturahmin. Artinya menyambung kembali hubungan. Nah, solat nih dari kata silah juga. Cuma diaplikasikan menjadi solat karena ada perubahan bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya yang tercantum arti dan makna yang begitu dalam di dalamnya. Jadi solat ini dari kata silah, artinya solat itu adalah hubungan kepada hamba, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang meninggalkan solat berarti hubungannya dengan Allah terputus. Siapa yang berani meninggalkan daripada ibadah solat, bahkan sengaja tidak melaksanakan daripada solat, berarti status hubungan dia dengan Allah bukan Allah yang putuskan, tapi dia yang putuskan. Karena hubungan dengan Allah itu tersambung hanya dengan ibadah solat. Makanya awalu, yang pertama akan dihisap nanti di akhirat itu bukan solat, bukan haji kita, bukan puasa kita yang dihisap, bukan harta kita, tapi yang pertama akan dihisap nanti di akhirat adalah solat. Kalau solatnya baik, pasti semuanya ikut baik. Tapi kalau solatnya sudah hancur berantakan, dikhawatirkan yang lainnya pun ikut hancur berantakan. Maka daripada itu sambung terus hubungan dengan Allah berupa solat.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar dimanapun berada. Namun dikatakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah bahwasannya solat itu Allah terima dengan seukuran hadir saja. Jadi tidak diperberat, tidak dipersulit. Yang penting kamu mau solat sudah alhamdulillah. Yang penting kau mau bergerak untuk melaksanakan ibadah solat sudah wa syukurillah. Daripada tidak solat, sekalipun tidak khusyuk tidak mengapa, yang penting hadir solatnya. Mana yang dikatakan hadir solatnya? Yang dikatakan hadir solatnya, imam ruku dia ikut ruku, imam sujud dia ikut sujud, imam i'tidal dia ikut i'tidal. Jangan imam ruku dia masih berdiri, imam sujud dia masih berdiri, berarti sudah tidak khusyuk, lagi tidak hadir pula. Jadi solat hamba itu diterima seukuran hadir saja dalam solat. Maksudnya hadir dalam solat, ya kita masih sadar kita dalam posisi berdiri ini. Berarti nanti di posisi berdiri apa yang harus kita baca? Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Kita dalam posisi ruku nih, berarti apa yang harus kita baca? Berarti bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi bihamdi. Jangan sampai kebalik, bacaan ruku dibaca at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Jadi akhirnya solatnya khusyuk tidak, hadir juga tidak. Maka daripada itu hubungan kepada Allah yang perlu kita sambung di dunia adalah solat. Dan hubungan itu akan dibawa sampai kelak nanti di akhirat. Jadi hubungan yang pertama yang paling kuat hubungannya dengan Allah adalah mereka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan ibadah solat. Jadi solat itu berat memang. Terkadang rasa-rasanya terpaksa melakukan. Ya. Terkadang rasa-rasanya terpaksa melakukan hanya dengan menggugurkan kewajiban. Namun hal itu bisa menjadi manis dan ketergantungan apabila menjadi kebiasaan. Saya ulangi, solat itu terpaksa rasanya, berat karena kita terpaksa, karena hanya dengan modal menggugurkan kewajiban. Namun apabila perkara itu kebiasaan kita lakukan, sudah menjadi hal biasa, maka nanti kita tinggalkan akan tidak enak kita rasakan. Jadi satu hal yang biasa kita lakukan, tiba-tiba kita tinggalkan, rasa-rasanya kurang enak gitu. Yang biasa mungkin ngabuburit ya, kalau sore hari tiba-tiba tidak bisa keluar karena mungkin kendala apa, tiba-tiba lain-lain. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Begitu dengan ibadah solat, jadikan ibadah solat itu keterbiasaan, bukan keterpaksaan. Jadi kalau kita jadikan ibadah solat itu keterpaksaan, berat kita rasa. Tapi kalau kita jadikan ibadah solat kita adalah keterbiasaan, insya Allah akan manis iman yang kita dapat, manis ibadah yang kita dapat, sehingga kita tinggalkan itu solat akan rasa tidak enak di dalam hati. Jadi yang mau solatnya ringan berarti jadikan kebiasaan. Tapi kalau yang sampai sekarang masih merasakan solatnya berat, berarti dia masih dalam keterpaksaan. Jadi tinggal kembali ke diri masing-masing ini. Kalau solat rasa berat berarti terpaksa rasanya. Kalau solat rasa ringan berarti kebiasaan rasanya. Insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan tidak akan dia tinggalkan yang namanya solat. Hadirin hadirat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan yang pertama. Ada hubungan yang kedua yang namanya solawat. Solat, solawat. Dua-duanya dari kata silah. Solawat adalah hubungan antara hamba dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang tidak bersolawat sama Nabi Muhammad, dia telah memutuskan hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hubungan yang kedua yang tidak bisa dilepaskan di dunia selama kita hidup adalah bersolawat kepada Nabi. Menjadi hubungan antara hamba dengan Rasulullah SAW. Jadi banyak-banyak solawat kepada Nabi Muhammad. Karena solawat ini Allah langsung yang perintah. Setelah Allah perintah, Allah laksanakan. Setelah Allah laksanakan, malaikatnya laksanakan. Pertanyaannya, kalau Allah dan malaikat saja laksanakan, masa kita hamba tidak mau melaksanakan? Tuhan kita melaksanakan, malaikat melaksanakan. Sudah jelas malaikat tidak ada dosa, tetap bersolawat. Loh kita yang banyak dosa kesalahan, kenapa tidak mau bersolawat? Maka daripada itu, hubungan yang kedua yang perlu disambung dengan Rasulullah SAW adalah solawat kepada Nabi. Dari kata sila juga artinya hubungan. Hubungan yang erat kepada Nabi menjanjikan hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kepada Allah itu akan kuat apabila hubungan dengan Nabi akan disambung terus-menerus. Mana dalilnya? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah."
Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mereka bisa sampai kepada cintanya Allah melainkan melalui cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu akan cintanya Allah, pintu keridhaan Allah, pintu kasih sayang Allah itu terletak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun kita solat, kita tidak solawat, rugi rasanya. Kenapa? Karena orang yang solat tidak solawat, batal solatnya. Mana demikian? Coba lihat di tasyahud terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus solawatut tayyibatullahi ta'ala. Baru kemudian dilanjut dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tidak pakai solawat, batal solatnya. Jadi untuk menyambung hubungan dengan Allah adalah solat, dan untuk memperkuat hubungan dengan Allah yaitu hubungan dengan Nabi Muhammad kita lancarkan, kita kuatkan sehingga hubungan dengan Allah itu kuat, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena tidak akan ada hamba itu sampai kepada Allah melainkan melewati Nabi Muhammad SAW. Itu hubungan yang kedua. Hubungan yang ketiga, yang terakhir adalah hubungan seorang hamba kepada hamba yang disebut dengan silaturahmi dan silaturahim. Namun apa bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Biasa kita sebut silaturahmi, biasa juga kita sebut silaturahim. Ya, tiba-tiba nanti setelah sholat Idul Fitri, tiba-tiba ayo kita silaturahmi, ayo kita silaturahmi. Nah, mana perbedaan di antara silaturahmi dan silaturahim? Dua-duanya menyambung hubungan dengan hamba, tapi bedanya begini. Ada dari kata silaturahmi itu dari kata rahmat, silaturahim dari kata rahim. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang menyambung hubungan silaturahmi berarti hubungan antara dia dengan orang. Contoh dengan teman, sahabat dan yang lain-lainnya. Selain daripada keluarga itu disebut silaturahmi. Selain daripada keluarga itu disebut silaturahmi. Tapi bila mana keluarga yang kita datangi, ayah kita, ibu kita, anak kita, atau mungkin saudara sekandung yang kita datangi, berarti itu disebut dengan silaturahim. Kenapa? Semua berasal dari rahim yang sama. Jadi ada silaturahmi, ada silaturahim. Silaturahmi dengan silaturahim sama hakikatnya, antara menyambung hubungan hamba dengan hamba. Tapi yang namanya silaturahmi adalah menyambung hubungan selain keluarga. Kalau silaturahim artinya menyambung hubungan dengan sesama keluarga. Itu yang tidak bisa kita lepaskan. Sampai-sampai dikatakan Nabi Musa itu 3 hari 3 malam tidak makan. Ditanya sama hambanya, ditanya sama umatnya, ya Nabi Allah, kenapa engkau tidak makan sampai sudah 3 hari 3 malam? Kata Nabi Musa, saya tidak mendapati hubungan antar hamba dengan hamba, sehingga saya takut memakan makanan saya sendirian. Karena makanan yang dimakan sendiri hukumnya adalah dihisap sendiri. Tapi kalau makanan yang dimakan ramai-ramai tidak ada hisapnya. Makanya banyak acara buka puasa pada bulan puasa, karena makanan yang dimakan ramai-ramai itu ya menghilangkan hisap. Tapi makanan yang dimakan sendiri, ditanya makanan itu dari siapa, kau beli di mana, makanan halal atau tidak, campurannya apa saja, ditanya semua. Tapi kalau makannya ramai-ramai, sekalipun hanya berdua makannya, itu tidak akan ada hisapnya lagi. Maka daripada itu, hubungan antar hamba dengan hamba ini sangat kuat sekali, yang disebut dengan silaturahmi dan silaturahim. Silaturahmi hubungan selain keluarga, silaturahmi adalah hubungan sesama keluarga. Jadi 3 hubungan ini tidak boleh kita tinggalkan selama kita hidup di dunia, kalau mau mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hubungan hamba dengan hamba disebut silaturahmi, hubungan hamba dengan Nabi Muhammad disebut solawat, hubungan hamba dengan Allah disebut dengan solat. Demikian 3 hubungan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak akan lepas 3 hubungan ini sampai nanti kelak kita sampai di akhirat, kita duduk bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, Kak Rida mau kasih tahu nih buat pendengar yang mungkin mau memberikan pertanyaan biar nanti dijawab sama Ustadz Alvan, bisa menghubungi kita ya di nomor 0822 4871 3940 dan juga di nomor berapa Ustadz? 0821 1169 4945. Baik. Di order ya. Iya, di order ya. Kayak jualan aja nih. Baik Ustadz, saya mau bertanya nih Ustadz. Kemarin kan kita sempat membahas mengenai siapa aja sih yang nggak boleh, yang
tidak apa-apa tidak berpuasa. Ya. Ha-ha. Nah, ada nggak sih Ustadz pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membolehkan dia tidak berpuasa? Silahkan Ustadz. Baik. Jadi contoh pekerja kuli dan yang lain-lainnya seperti itu ya. Iya, Atau kerja di instansi mana seperti itu. benar. Jadi tetap semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada kemudian itu dia kerja di satu tempat lalu kemudian tempat itu membolehkan dia tidak berpuasa. Karena begini, kalau seandainya kita bos, Iya. ya, kita bos daripada anak-anak buah yang banyak, itu bos menanggung semua kewajiban hak-hak anak buah. Maka bila mana anak buah tidak sholat, bos yang salah. Waduh. Anak buah tidak puasa, bos yang Bosnya dapat yang dosa. salah. Waduh. Jadi punya anak buah tuh enggak gampang. Ya. Jadi yang punya kantor ya, yang punya mungkin usaha-usaha, yang mungkin ada anak buahnya, jangan dibiarkan enggak puasa. Jangan dibiarkan enggak sholat karena nanti menjadi tanggungan kepada kepala usaha dan kepala kantor. Nah, demikian. Jadi perlu diperhatikan bahwa tidak ada ruangan atau pekerjaan instansi manapun yang membolehkan tidak puasa. Tetap harus puasa kecuali orang-orang yang masuk dalam kategori uzur dan dimaafkan. Apabila dia sakit dalam pekerjaan boleh. Apabila dia berperjalanan dalam pekerjaan kan boleh. Contoh, dari sini diutus untuk ke Jakarta atas nama kantornya sendiri. Iya. Boleh di perjalanan nggak puasa. Nggak puasa. Atau dalam pekerjaannya dia sakit boleh. Kecuali apabila memang dia tidak ada kendala atau uzur dan maaf yang lainnya tetap wajib puasa. Jadi tidak ada tempat manapun pekerjaan itu yang membolehkan tidak puasa. Gitu. Jadi tetap wajib untuk berpuasa. Baik. Nah, berbicara mengenai puasa nih Ustadz, ada nggak sih Ustadz tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oh iya, baik. Daripada tanda-tanda yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa yang betul-betul hanya tidak menahan lapar dan haus. Jadi ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita telah berat melaksanakannya. Ya, telah banyak ujian di situ. Contohnya nih, yang asalnya mungkin puasa bisa santai-santai saja di rumah kan, tidur-tidur saja, nunggu waktu maghrib, nunggu waktu asar. Tapi tiba-tiba dalam satu hari itu full pekerjaan. Suruh kerja itu, kerja ini. Akhirnya puasanya terasa di luar, terasa di dalam. Akhirnya daripada perasaan, daripada hal yang dia rasakan tuh, dari sifat puasanya, insya Allah puasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang puasa yang santai-santai saja. Iya. Maka daripada itu kita diperintahkan untuk menyibukkan diri kita di dalam berpuasa. Disibukkan diri kita dalam berpuasa dengan amalan-amalan akhirat dan amalan-amalan dunia yang pahalanya akhirat. Amalan akhirat banyak, baca Quran, sholat di masjid dan lain-lainnya. Amalan-amalan dunia yang pahalanya akhirat ya seperti ini. Ya, amalan-amalan dunia yang pahalanya akhirat. Contoh yang pegang kamera, ya, yang editor, mungkin yang bantu untuk mensukseskan acara ini, itu semua amalan dunia yang pahalanya akhirat. Kenapa? Bermanfaat bagi orang banyak. Maka daripada itu cita-cita yang paling hebat adalah cita-cita yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi cita-cita yang paling bermanfaat adalah cita-cita yang bermanfaat untuk muslim yang lainnya, dibantu ya, mau segi duniawi atau mau segi akhirat dibantu. Maka daripada itu apapun cita-cita kita, apapun tujuan kita, tetaplah bermanfaat untuk orang lain. Jadi puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebesar kadar keukuran kita tulus melaksanakan amalan itu. Jadi kalau kita betul-betul tulus mengamalkan daripada amalan itu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang saya katakan tadi, kalau dalam keadaan keterpaksaan, ya, maka akan terpaksa juga diterima. Iya, ya. Tapi kalau dalam keterbiasaan, insya Allah dari kata tulus hatinya dalam mengerjakan dan mengamalkan amalan tersebut, insya Allah pahalanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai akhir nanti pahala puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, ini kan kita sudah berada di pertengahan bulan puasa nih. Sudah banyak sekali teman-teman kita yang mungkin sudah mudik. Apalagi kemarin saya lihat di pelabuhan tuh sudah ramai sekali nih Ustadz. Nah, biasanya kalau dalam perjalanan nih Ustadz, kalau kita tidak sengaja matanya kelilipan debu atau mungkin merah, boleh nggak sih Ustadz kita menggunakan obat tetes mata Ustadz? Oh iya, baik. Nah,
Jadi kan kemarin kami sempat bahas tuh di pertemuan kemarin bahwa ada beberapa lubang yang terbuka yang Iya. mana apabila lubang itu kemasukan sesuatu batal puasanya. Iya, benar. Ya, termasuk 1 telinga, 2 hidung, Hidung, 3 mulut, yang kedua adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. 5, mata tidak termasuk. Oh, iya. Ya, mata tidak termasuk berarti bila mana ada kemasukan serangga, kemudian kita pakai obat tetes mata dan yang lain-lainnya itu tidak mengapa. Ya, tidak membatalkan puasa, cuma dikhawatirkan memakruhkan puasa karena pakai celak saja makruh yang di luar Iya, tuh. iya, Ya, benar. celak kan di luar, pakai celak saja makruh, apabila diteteskan sampai ke dalam makruh. Karena ada sebagian ulama mengatakan begini, kalau terkadang pakai celak katanya rasa di sini, ada betul. Iya, Ya, Ustaz. terasa di benar. oh iya ya. Ada. Karena selama ini saya juga sering pakai kalau Jumat tapi tidak rasa di sini. Oh iya, ada Ya. beberapa yang kayak pedes-pedes gitu sih Ustaz. Di oh iya betul. Berarti jadi yang masuk di lubang yang tertutup, contohnya mata ini kan lubang yang tertutup. Berarti boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa, cuma dikhawatirkan memakruhkan puasanya begitu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Nah Ustadz, kalau di bulan puasa kan kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan ya. Nah kalau misalnya nih Ustadz, ada seseorang yang sakit terus membutuhkan darah, tapi di siang hari pada saat kita berpuasa, boleh nggak sih Ustadz kita mendonorkan darah kita buat dia? Ya, jadi dalam keadaan puasa kita mendonorkan darah boleh silahkan. Ya, tapi nanti setelah mendonorkan darah tersebut, apabila masih merasa kuat dan bisa sanggup untuk melanjutkan puasanya, lanjutkan. Tapi kan terkadang habis donor tuh lemah, Iya benar, lemas. lemas. Bahkan disuruh sama dokter minum susu beruang ya. Iya. Susu beruang ya, susu berben, Iya, agar berben. kembali lagi staminanya. Berarti tidak apa-apa, boleh membatalkan puasanya, tapi nanti dikodok. Jadi kalau itu bermanfaat untuk saudara-saudari muslim kita, lakukan, tidak apa-apa. Tapi donor darah itu bagusnya kalau bulan puasa sehabis buka puasa. Ya, dianjurkan sama ulama tuh kalau mau donor darah bulan puasa habis buka puasa. Kenapa? Karena stamina kembali. Habis buka puasa, habis makan, ada kekuatan, ada energi, itu darah juga bakal baik jadinya. Baik. Jadi dianjurkan para ulama tuh kalau mau donor darah di bulan Ramadan, ba'da buka puasa, setelah buka puasa. Ya, atau nanti agak malam-malam boleh silakan. Jadi kalau siang-siang boleh-boleh saja, tapi ya itu dampaknya, efek sampingnya lemas nanti, dan bisa nanti batal juga puasanya ya karena lemas dan yang lain-lainnya. Jadi ulama kita menganjurkan donor darah tuh kalau bulan Ramadan ba'da buka puasa. Buka puasa. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nah, ini mungkin pertanyaan ini datang dari orang-orang yang sukanya tidur di jam-jam kecil nih Ustadz. Nah Ustadz, bagaimana hukum jika kita lupa membaca niat puasa dan juga tidak sahur juga nih karena tertidur hingga matahari terbit Ustadz? Iya, baik. Jadi tidur sudah tidak sahur, tidak niat juga. Ya, tiba-tiba bangun matahari sudah naik, Iya. ya sudah terbit, bingung rasanya puasa atau tidak. Iya. Ya, jadi begini, bila mana matahari itu belum di tengah-tengah, ya, bila mana matahari itu belum jauh, maksudnya belum terbit sampai terang betul, ya masih terbit-terbit biasa. Contoh bangun di jam 8 ya, Iya. jam 8 jam 9 itu masih boleh niat, ya. Jadi jangan beranggapan tidak sahur tidak puasa. Tidak. Ya, jangan beranggapan tidak sahur tidak puasa. Sahur itu keberkahan puasa, sunnah puasa yang paling kuat. Jadi bukan kewajiban. Nah, yang masuk wajib ini niat. Itu yang dikhawatirkan. Maka daripada itu, jangan ketika bangun jam 9 atau jam 8 mengatakan, "Loh, saya belum niat, belum sahur lagi, nggak usah puasa sudah." Jangan. Kan niat masih bisa, sekalipun sahur tidak bisa. Begitu. Jangan, kan kalau mau niat harus sahur dulu. Jangan jam 9 niat dibarengi dengan sahur. Ya, salah jadinya. Jadi niat boleh, tapi sahur waktunya udah habis. Ya, tapi kalau nanti dia puasa, baru kemudian melupakan daripada niat itu sampai nanti sore, itu sudah nggak bisa niat kalau nanti sampai sore. Tapi kalau dia sholat taraweh tadi malam, dia ikut niat bersama berjamaah di masjid, itu sudah sah. Sekalipun dia tidak niat. Atau dia pernah niat taklik ke Imam Malik 1 bulan langsung niatnya puasa, itu tidak mengapa dia lupa, boleh melanjutkan puasanya. Jadi tidak ada alasan tidak sahur tidak puasa. Sekalipun tidak sahur tetap puasa. Ya, niat yang menjadi kewajiban. Demikian. Baik. Dan satu lagi pertanyaan nih Ustadz. Nah Ustadz, kalau kita lagi berpuasa terus tiba-tiba ada kabar duka terus kita menangis, apakah puasa kita batal Ustadz? Tidak. Puasa itu tidak batal apabila menangis, ya.
Tapi kalau menangisnya kayak sudah sampai parah ya, merengek-rengek gitu, ya mengaung-ngaung gitu, Iya. sudah begitu-begitu, pokoknya sudah parah sekali nangisnya, bisa memakruhkan puasa itu. Waduh. Ya, sampai-sampai kita itu kalau duka memang tidak dianjurkan untuk menangis sampai segitunya. Boleh sedih tapi jangan menangis meraung-raung. Apalagi sampai menangis jambak-jambak rambut. Iya, Ya, benar. seakan menyesal akan takdir Allah, nggak boleh. Karena pahala yang besar setelah solat dan haji itu adalah pahala apabila kita dapat menerima takdir Allah. Terima saja takdir Allah. Allah jadikan apapun itu takdir Allah, kita terima, pahalanya lebih besar daripada solat dan haji. Ya, jadi sedih boleh kalau orang duka, tapi nangis sampai meraung itu nggak diperbolehkan ya di dalam kitab fikih, apalagi sampai mau cabik dia punya baju, ya pokoknya tarik-tarik pukul-pukul, rambut. pokoknya nyesal begitu, jangan. Nggak boleh. Terima takdir Allah, pahala lebih besar yang akan kita dapatkan. Demikian. Baik, jadi kalau menangis nggak apa-apa ya Ustadz, asal nggak berlebihan. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah waktunya juga nih. Namun sebelum kita berpisah, kita akan mengajak para pendengar di rumah untuk bersolawat bersama ya, meskipun tidak ada adik-adik saya. Oke, Ustadz. Kita tetap sholawat. Iya, benar. Nah, solawat yang akan kita bawakan untuk sahur kali ini apa, Ustadz? Sholawat burdah. Iya, Ya. silahkan Ustadz. Baik, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang tadi ya, kita sudah solawat nih hari ini, kita sambung hubungan dengan Nabi. Habis itu nanti sholat subuh, kita Iya. sambung hubungan dengan Dengan Allah. Allah. Ya, habis itu nanti kita bertemu dengan saudara-saudari muslim kita sambung hubungan dengan mereka yang dinamakan silaturahmi. Iya. Jadi amalkan ya apa yang telah sama-sama kita dapatkan. Baik, mari kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدلله رب العالمين. Alhamdulillah. Dan pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara sahur kita. Namun biar memperlengkap ya, kali ini kita akan menutupnya dengan doa yang akan langsung dibawakan oleh Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan kita, Allah berikan kesehatan dan kekuatan sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnil khitam. Allahumma inna ahilla 'alaina Ramadan. Allahumma inna nas'aluka lazzata ta'atik wa harrimna lazzata ma'siyatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita mau meminta untuk pendengar nih untuk like, komen dan juga subscribe YouTube kita ya Ustadz di harus RRI itu. Serui. Bener. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara sahur kita. Saya Rida dan juga Ustadz Alvan. Apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.